Korea Selatan adalah negara maju berpenghasilan tinggi dan termasuk di antara 4 negara maju di Asia. Bahkan negara ini terkenal dengan kehadiran beberapa taipan bisnis yang mengancam pasar dunia. Namun, perlu dicatat bahwa sebelum negara berhasil mencapai semua keberhasilannya, Korea Selatan sebenarnya adalah negara miskin. Hal ini dapat dilihat pada akhir Perang Korea pada bulan Juli 1953. Korea Selatan adalah salah satu negara termiskin di dunia dengan PDB per kapita hanya $79. Selama era pembangunan, pemerintah Korea telah mendukung perusahaan-perusahaan di negara itu secara finansial, dan perusahaan bernama Chaebol. Chaebol telah menggantikan pemerintah dalam sektor perekonomian. Tidak heran sampai hari ini kemajuan dan kemakmuran Korea sering dikaitkan dengan kontribusi sekelompok organisasi yang mendominasi perekonomian, yang dikenal sebagai Chaebol. Lalu yang jadi pertanyaannya, bagaimana Chaebol mengontrol ekonomi dan politik Korea Selatan? Chaebol mengacu pada grup perusahaan di Korea Selatan yang dijalankan oleh keluarga elit. Secara singkat, Chaebol adalah perusahaan yang dikelola oleh keluarga dan memiliki anak perusahaan di berbagai bidang. Agar anak perusahaan ini mudah dikendalikan, Chaebol biasanya menempatkan anggota keluarga sebagai pemilik atau orang penting dalam struktur kepengurusan. Untuk memungkinkan perusahaan beroperasi dan menghasilkan keuntungan, Chaebol ini sangat bergantung pada hubungan mereka dengan pemerintah. Melalui hubungan seperti ini, memungkinkan mereka untuk mendapatkan berbagai manfaat seperti subsidi pinjaman dan insentif pajak. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjadi andalan dalam perekonomian Korea Selatan dan mengikuti perannya sebagai mesin pembangunan nasional. Namun, itu juga mengungkap sisi buruk Chaebol termasuk korupsi dan penggelapan. Faktanya adalah, hanya ada beberapa konglomerat yang memiliki kekuatan finansial yang kuat dan mendominasi sebagian besar pasar saham Korea Selatan. Chaebol bertanggung jawab untuk mendorong investasi masuk ke Korea Selatan terutama dalam penelitian dan pengembangan, serta mempekerjakan banyak profesional dari seluruh dunia. Salah satu produk utama Chaebol di Korea Selatan adalah Samsung. Melalui Samsung Electronics yang mempekerjakan lebih dari 300.000 pekerja di seluruh dunia. Jumlah itu jauh lebih banyak dari Google dan Apple. Samsung didirikan pada tahun 1938 dan dimulai sebagai perusahaan pengekspor barang dalam skala kecil. Pada awalnya, mereka hanya mengekspor buah-buahan, ikan kering, dan mie ke Cina. Tapi sekarang, Samsung dikenal di seluruh dunia sebagai produsen elektronik melalui Samsung Electronics. Selain produksi barang elektronik, Samsung juga melebarkan sayapnya di berbagai bidang termasuk asuransi, pengiriman, perhotelan, hiburan, dan bahkan pendidikan. Hyundai dimulai sebagai perusahaan konstruksi pada tahun 1947. Hyundai tumbuh memiliki anak perusahaan di bidang otomotif, perkapalan, keuangan dan elektronik. Setelah krisis keuangan 2003 dan kematian pendirinya yaitu Chang Ju-young, perusahaan dipecah menjadi 5 cabang perusahaan yang berbeda dan yang paling terkenal adalah Hyundai Motors yang merupakan pembuat kereta api terbesar ketiga di dunia. Dan Hyundai Heavy Industries yang merupakan pembuat kapal terbesar di dunia. SK Group juga dikenal sebagai SK Holdings dimulai pada awal 50-an sebagai Sungyong Textiles sebelum diambil alih. Saat ini mengawasi operasi 80 anak perusahaan di bawahnya di berbagai bidang, dari listrik hingga telekomunikasi. Di antara anak perusahaannya yang terkenal adalah SK Telecom yang merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Korea Selatan, dan pembuat chip memori terbesar kedua di dunia, SK Hynix. Tingkat ekspor negara itu meningkat dari 4% pada tahun 1961 hingga lebih dari 35% dari PDB Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menjadikannya salah satu peningkatan tertinggi di dunia. Pendapatan rata-rata orang juga berubah dari $120 pada tahun 1961 menjadi $42.000 pada tahun 2020. Korea Selatan dan Chaebol telah lama memiliki hubungan simbiosis satu sama lain. Banyak pemimpin di Seoul yang menyamakan kesuksesan Chaebol dengan kemakmuran Korea Selatan pasca perang.
Menurut seorang profesor, chaebol dan ekonomi Korea tidak dapat dipisahkan dari politik, budaya, dan sejarah. Bukan rahasia lagi ketika begitu banyak politisi meminta chaebol untuk menyuntikkan dana kampanye dan dukung kampanye mereka dengan imbalan dukungan kebijakan pro-chaebol. Hal ini terlihat ketika beberapa politisi mencari chaebol untuk dukungan keuangan selama kampanye dan sering memuji keberhasilan ekonomi chaebol sebagai keberhasilan nasional. Hubungan dekat antara Seoul dan chaebol telah menumbuhkan budaya korupsi, di mana korupsi dan penggelapan pajak telah menjadi hal yang biasa. Karena hal ini, terjadi kemerosotan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan ke satu digit beberapa tahun yang lalu. Hal ini telah mengundang kemarahan di kalangan masyarakat pada khususnya. Chaebol bukan lagi mesin pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tetapi lebih kepada pemodal politisi dan penyumbang utama ketimpangan di masyarakat. Tidak sedikit yang ditangkap karena pelanggaran korupsi dari kalangan chaebol, termasuk dari Samsung, Hyundai, dan SK. Namun, para pemimpin chaebol ini tidak pernah duduk lama di penjara karena mereka hanya membayar denda yang tinggi dan diberikan amnesti oleh presiden.